Sobat pembelajaran yang budiman, dari data yang diberikan oleh wajib pajak, oleh JP ya, dari putusan pengadilan yang ada, saya mencoba melihat bagaimana kasus ini sebenarnya. Jadi pertama saya lihat dari laporan keuangan. Wajib pajak melaporkan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik. Di situ dikatakan bahwa di anak usaha, ya, ini Singapura tadi, dia punya laba bersih tahun 2012 sebesar 39,8 miliar. Dari sini, wajib pajak mengakui ada pendapatan cash dividen sebesar 2,7 miliar, itu setara dengan 300.000 dolar Singapura. Diakui 2013. Itu dari penghasilan laba tahun 2012 ya, yang di Singapura. Kemudian dia juga mengatakan bahwa ada laba anak usaha di 2013 sebesar 21,68 miliar rupiah. Nah, ini tidak ada dibahas di putusan itu dipermasalahkan nggak sama DJP? Diakuinya kapan? Tidak ada di situ. Tapi DJP melakukan koreksi sebesar 21,68 miliar ini. Jadi DJP mengoreksi 21,68 miliar, koreksi fiskal negatif, berarti kan negatif, berarti penghasilan nggak diakui itu, kalau negatif ya. Tapi yang dipermasalahkan di persidangan yang 2,7 miliar yang berasal dari laba tahun 2012. Nah, ini saya bingung bagi saya ini ya, kenapa kok begitu gitu ya. Berarti ini ada satu hal yang luput dari apakah di persidangan atau ditulis, lupa ditulis, atau mungkin salah persepsi. Lain yang jadi sengketa, lain yang koreksi DJP. Nah, mengapa seperti itu? Oke, dari sini saya mencoba melihat bahwa ada dua hal yang mungkin menjadi perhatian DJP. Pertama adalah ini sengaja wajib pajak itu memasukkan penghasilan tahun 2013 di tahun 2013 supaya ruginya di tahun 2013 tadi, kan SPT wajib pajak rugi 2013. Masukkan itu tetap rugi, gitu maksudnya, tetap rugi sehingga nggak bayar pajak. Kalau 2013 yang disampaikan di 2014 tahun berikutnya, itu kemungkinan WP bayar pajak karena bisa jadi dia akan untung. Kemungkinan seperti itu. Maka wajib pajak melaporkan 2013. Padahal menurut peraturan itu harusnya 2014. Nah, maka dikoreksi oleh JP. Nah, begitu di sidang berbeda, nah ini saya nggak tahu nih kenapa kok luput dari perhatian hakim. Nah, dari sini saya melihat ada dua hal yang mungkin saya bahas. Pertama adalah saya membahas yang laba tahun 2012 dan saya membahas laba tahun 2013. Ini khusus untuk perusahaan yang sahamnya tidak terdaftar di Bursa Efek. Nah, pertama adalah laba tahun 2012. Tahun 2012 itu yang bagian laba wajib pajak tadi sebesar 39,8 miliar. Wajib pajak mengakui hanya 2,7 miliar karena itu uang yang diterima cash dividen. Oke, kita lihat aturannya bagaimana. Nah, aturan mengatakan bahwa kalau wajib pajak punya perusahaan di luar negeri, bagian laba itu harus diakui di Indonesia paling lambat bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu penyampaian SPT tahunan luar negeri. Misalnya tadi nih, perusahaan di Singapura tahun 2012 dia punya laba tadi 39. Nah, itu diakui di Indonesia sebesar 39. Kenapa? Karena kepemilikan 100% kan, 9. Itu kalau tidak ada pengakuan penghasilan, paling lambat 4 bulan setelah berakhir masa penyampaian SPT di Singapura, maka itu yang 39 itu langsung diakui semua di Indonesia, seluruhnya 39. Nah, kalau misalnya di Singapura tadi tidak ada penyampaian SPT, berarti 7 bulan setelah berakhir tahun pajak. Nah, kita asumsikan nih, tahun pajak 2012 itu berakhir 31 Desember 2012. Kalau tidak ada pengakuan penghasilan di Indonesia, itu kalau asumsi di Singapura tidak ada penyampaian SPT tahunan, berarti bulan Juli itu dari 2013 itu harus ada pengakuan penghasilan di Indonesia sebesar 39 tadi, seluruhnya. Masalahnya di Singapura penyampaian SPT tahunan adalah 1 April 2013. Berarti bulan keempat setelah itu, berarti April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Ya, bulan Agustus itu kalau tidak ada pembagian dividen dari Singapura, itu diakui 39 semuanya. Nah, ternyata faktanya adalah wajib pajak menerima cash dividen itu bulan September. Udah lewat dari Agustus. Ya kan? Kena lewat itu, maka apakah DIM berlaku atau tidak di situ? Nah, gitu ya, 39 atau 300 atau 2,7 miliar. Kalau menurut peraturan dan saya setuju sama DJP ya, itu harusnya diakui 39-nya, bukan 300.000 dolar Singapura atau 2,7 miliar, bukan. Karena udah lewat dari bulan Agustus. Karena peraturan mengatakan 4 bulan setelah berakhirnya penyampaian SPT tahunan. SPT tahunan di Singapura tanggal 1 April 2013. Per bulannya kapan? Setelah selesai, berarti April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Kalau masih masa sebelum Agustus, itu yang diakui penghasilan oleh wajib pajak adalah 300.000 dolar Singapura atau 2,7. Kalau lewat dari itu, berarti yang 39-nya, gitu ya. Nah, ini berarti ini menurut saya kurang tepat putusan hakim, karena dia ambil di situ. Ya, karena cash dividen dibagi bulan September udah lewat. Nah, itu masalah pertama, penghasilan dari laba tahun 2012. Sobat pembelajar yang budiman, ya, kasus yang kedua adalah wajib pajak mengakui bagian labanya yang dari anak perusahaan di Singapura sebesar 21,68 miliar.
jumlah ini sama dengan jumlah koreksi dilakukan oleh DJP. Tapi jumlah ini tidak ada dibahas di pengadilan. Jadi ada perbedaan antara jumlah koreksi sama yang disengketakan di pengadilan, yang dibahas. Nah, saya memperkirakan wajib pajak sengaja memasukkan penghasilan bagian laba di luar negeri di tahun 2013 ke SPT tahunan 2013. Kenapa seperti itu? Karena dia ada rugi 2013, dengan masukkan laba di tahun 2013 di luar negeri ke 2013 di Indonesia, tetap rugi, sehingga nggak bayar pajak. Nah, ini laba 2013 di Singapura harusnya masuk 2014, tahun depannya. Kenapa dilakukan? Ini diperkirakan aja ya, wajib pajak itu di 2014 kemungkinan akan laba. Kalau itu masuk ke 2014, itu kena pajak. Maka dimasukkannya ke 2013, supaya tetap rugi, nggak kena pajak. Nah, ini dikoreksi oleh DJP sudah benar. Tapi ini nggak dibahas di persidangan. Malah yang dibahas yang tidak dikoreksi DJP. Nah, itu pertanyaan saya. Dan saya cari-cari di putusan itu, nggak ada membahas yang 21,68 miliar ini. Mau dibahas kok yang 2,7 miliar atau sama dengan 300.000 dolar Singapura. Itu yang dibahas. Padahal koreksi DJP 21,68 miliar. Ini masih pertanyaan saya, kenapa kok berbeda? Seperti itu. Sobat pembelajar yang budiman, dari kasus tadi saya coba menyimpulkan ya. Pertama, ada perbedaan angka. Nah, ini ya. Wajib pajak mengatakan di persidangan dia membahas tentang pembagian cash dividend sebesar 2,7 miliar rupiah atau setara dengan 300.000 dolar Singapura. Padahal koreksi DJP sebesar 21,68 miliar itu angkanya sama dengan laba usaha di Singapura tahun 2013. Jadi ada perbedaan nilai koreksi sama yang dibahas. Kedua, saya melihat bahwa diperkirakan ya, wajib pajak itu mengakuin laba tahun 2013 di luar negeri Singapura ke tahun 2013 di Indonesia. Ini yang dikoreksi oleh DJP. Ini sudah benar dan ini tidak dibahas di sidang. Ini sudah benar karena harusnya 2013 diakui tahun berikutnya 2014. Sudah benar dan ini nggak dibahas. Tapi malah dibahas yang bagian laba 2012 yang diakui di 2013. Ketiga, untuk mengakui bagian laba di luar negeri, usaha itu bisa dim profit, maksudnya dim profit itu diperkirakan kalau itu melewati jangka waktu. Tadi 4 bulan setelah berakhir masa penyampaian masa SP tahunan di luar negeri atau 7 bulan setelah berakhirnya tahun pajak kalau tidak ada jangka waktu penyampaian SP tahunan. Dari kasus ini, wajib pajak itu sudah lewat. Harusnya itu kalau dia mengakui cash dividend tadi, itu sebelum Agustus. Saya terima uang 2,7 miliar. Padahal bagian laba dia 39 miliar. Dia bisa mengakui 2,7 kalau itu terima cash dividend sebelum Agustus. Tapi dia nerima udah bulan September. Nah, ini harusnya dim. Jadi di sini ada sedikit kurang telitian ya dalam angka ini. Dan ini tidak dicecar terus oleh DJP. Ini masalahnya sebenarnya ini dong, bukan yang tanggal cashnya. Kalau cash benar-benar terima benar, tapi waktunya itu kenapa? Nah, saya rasa itu aja yang kesimpulan saya berikan. Dari kesimpulan yang saya sampaikan tadi, saya mencoba memberikan saran. Tadi di putusan itu nggak ada informasi tentang kapan SPT disampaikan terakhir di Singapura. Saya melihat di media internet. Seharusnya DJP untuk memberikan argumen tadi masalah tanggal waktu pengakuan penghasilan dividen luar negeri tadi apakah pakai DIM atau enggak, dia harus memberikan informasi itu. Di Singapura terakhir tanggal berapa? Nah itu, jadi bisa meyakinkan hakim. Jadi dalam hal ini DJP harus lebih teliti dan mempunyai informasi yang lebih lengkap sehingga akan jelas itu yang penerimaan tadi, yang cash dividen tadi apakah bisa sesuai cash yang diterima atau DIM penghasilan dividennya. Kemudian DJP harus mengkonfirmasi, saya ini koreksinya 21,68 miliar, tapi kenapa kok di sidang dibahas yang 2,7? Nah itu tuh nggak ada argumen dari DJP gitu ya, maka harusnya DJP yang lebih proaktif gitulah. Harusnya nih yang mau disengketakan tuh yang saya koreksi, jangan yang nggak saya koreksi. Nah itu ya, itulah saran saya untuk DJP seperti itu supaya lebih teliti lagi dan lebih kekeh gitulah, semangat ya untuk menyampaikan argumen-argumennya. Nah, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Tapi sebelumnya saya akan memberikan suatu quote ya. Ini ada dari Lailah Gifty Akita. Nah, saya nggak kenal dia siapa itu ya, tapi coba ini bagus ini ya quote-nya. There is more to life than living to earn money. Nah itu ya, jadi hidup itu lebih berharga daripada hanya cari duit. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi jangan cari duit mulu gitu. Ya, juga perlu menikmati hidup. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.